Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacescape. Telas kebes. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan semua rezekinya. Amin. Oke, kali ini saya akan membahas tanaman low CO2 lagi yang jenisnya ada dua aja ya yang saya bahas ini karena benar-benar ini tanaman low CO2 yang sangat bandel, bandel sekali. Ini untuk para pemula wajib dicoba dan ini benar-benar sukses sekali dan sangat mudah sekali perawatannya ya. Jadi sebenarnya low CO2 itu jadi tanpa injeksi CO2 itu bisa teman-teman, dan mungkin kekurangannya nanti namanya tanaman ya harus pakai CO2, semua tanaman pakai harus pakai CO2 ya teman-teman, karena itu untuk proses fotosintesis makanannya biar tambah gemuk, tambah subur, tambah mantap ya. Wow. Lah ini beberapa jenis, bukan beberapa, ada dua jenis saja yang benar-benar sangat bandel sekali untuk aquascape ya, tanaman aquascape yang sangat bandel sekali dan benar-benar perawatannya mudah sekali ya. Kalau kekurangan CO2 ya ini pasti agak kerdil, tapi tetap aja bandel. Bandelnya itu ini gimana sih? Bandelnya ini apa ya, tetap hidup ya teman-teman. Nah ini nanti saya ceritain kenapa kok bisa bandel dan tetap hidup walaupun disiksa. Buat teman-teman pemula yang benar-benar malas untuk bersih-bersih air, ganti air atau perawatannya ya, ini tanaman ini yang bisa, yang sangat bandel sekali untuk kalian semua para pemula untuk bermain aquascape ya teman-teman. Nah ini ada dua jenisnya. Oke, ini saya lihatkan ada dua jenis yang ada di akuarium ini ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah jenis cryptocorin. Nah ini tidak semua jenis cryptocorin ya yang bisa untuk low CO2. Ada beberapa jenis cryptocorin yang susah sekali dan harus injeksi CO2. Nah ini yang pasaran aja ya, yang umumnya aja yang banyak ada di beberapa toko di aquascape gitu ya. Ini ada jenis cryptocorin brown, cryptocorin brown. Nah ini teman-teman, saya ambil dulu. Terus ada juga cryptocorin yang green ya teman-teman. Ini jenis cryptocorin velvety brown ya. Yang green ada juga velvety green. Itu ada dua jenis cryptocorin ini, itu yang mudah sekali perawatannya teman-teman. Kenapa kok mudah? Ini sudah saya buktikan karena kemalasan saya. Ada tank saya dulu ya. Jadi ceritanya itu waktu masih waktu masih main-mainnya aquascape pertama kali dan benar-benar malas sekali untuk perawatan dan masih belajar dan belum tahu perawatannya seperti apa. Jadi ada satu akuarium ya, terus saya beli ini, emang murah sih untuk satu pot ini, macam-macam harganya, ada yang 15 sampai 20, ada itu per potnya isinya banyak juga, ada 7 batang atau 3 batang tergantung jenisnya ya teman-teman, biasanya gitu. Nah di ceritanya itu tank saya ini ada beberapa jenis tanaman ya teman-teman, termasuk cryptocorin. Itu waktu itu lampunya mati, dan aku males sekali, dan waktu itu masih kuliah ya, jadi males sekali untuk benerin atau beli yang baru, dan tak biarin aja selama hampir 2 minggu ya teman-teman, hampir 2 minggu. Ternyata terus waktu 2 minggu itu aku pengen coba lagi aquascape, tak benerin lah. Ternyata tanaman semua itu mati kecuali ada 2 yang masih bertahan. Yang pertama ini cryptocorin ya,
cuman kondisinya mengenaskan sekali. Itu kerdil dan kecil, ya namanya kurang cahaya, kurang CO2, kurang nutrisi, kurang suhu, kurang cahaya, cahaya lagi. Jadi kayak gitulah. Jadi kebutuhannya tuh kurang sekali, tapi masih tetap hidup dan bandel ya teman-teman. Ini nih jenis ini gitu. Yang kedua ini ada jenis Anubias teman-teman. Anubias ini sangat bandel sekali, tapi tidak semua Anubias. Hampir rata-rata bandel gitu ya. Sama kayak cryptocurrency, tidak semua bisa yang muda-muda, enggak. Jadi rata-rata bandel gitu lah. Ini jenis Anubias nanabarteri ya, atau ada juga yang di pasaran itu jenis nana gitu. Dan ini sangat bandel sekali ya teman-teman, sama kayak cryptocurrency. Dan ya itu yang ada di cerita tank saya itu ya. Biasanya ini Anubiasnya ini Anubias. Kayak gini ya teman-teman bentuknya, dan ini daunnya kaku sekali dan pertumbuhannya lamban sekali. Kadang-kadang sebulan itu cuma 1 tunas daun baru, kadang gitu. Kalau perawatannya bagus biasanya sebulan bisa 2-3 tunas daun baru. Ini ceritanya yang di tank itu yang hidupnya cuma Anubias sama cryptocurrency ya teman-teman. Wow. Kenapa kayak gitu? Yang lain jenis-jenis stem kayak gini, walaupun yang muda tapi tetap ada perawatan ya teman-teman. Tanaman backgroundnya. Ya ini yang masih hidup dan kerdil lah, sekali lagi kerdil karena kebutuhannya kurang ya teman-teman. Tapi ini bandel sekali, dan menurut saya pikir untuk bikin video ini untuk kalian para pemula yang paling males sekali untuk perawatannya. Nah, ya ini ada 2 ini, cryptocurrency dan Anubias. Oke, beli Anubias. Cuman harganya Anubias ini sedikit agak mahal. Karena kenapa? Biasanya tanaman-tanaman mahal itu biasanya ini karakternya gini ya teman-teman. Tanaman mahal itu biasanya pertumbuhannya lamban ya, budidayanya lamban, terus rare atau jarang, atau apa ya, aduh gak bisa mikir, pokoknya jarang lah ya, jadi sangat langka. Nah itu sangat langka sekali. Terus ada juga pertumbuhannya susah banget, itu biasanya mahal. Nah ini biasanya bisa harga sekitar ya puluhan lah, nggak sampai 100, sekitar 70, 80, tergantung size nya, 50. Kalau yang murah sekali biasanya jenis Anubias nana ya, nana yang biasa. Ini kan nanabarteri, jadi jenis nana itu banyak sekali. Ini barteri, karena barteri ini ada karakternya yang di pinggir ini, yang di samping ini itu bergelombang, dan di sekitar daunnya ini ada karakter ruas-ruas yang kuat ini ya teman-teman. Tuh makanya, dan ini agak gede daripada nana, hampir sama. Cuman ini mudah sekali untuk para pemula teman-teman. Nah harganya ya segitu. Kalau yang murah-murah ya kayak gini ada yang per pot harga 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, tergantung jenisnya. Kenapa tanaman yang harganya murah itu kena apa sih? Karena budidayanya mudah, semua bisa merawat ya, budidayanya mudah, dan berkembang biaknya itu cepat sekali ya teman-teman, dan perawatannya mudah juga. Oke, ini jenis Anubias, ini jenis cryptocurrency saya ambil juga. Nah, ini jenis cryptocurrency. Nah, jenis cryptocurrency ini ditanamnya itu di pasir, bisa mudah sekali di pasir. Apalagi soil ya teman-teman, soil itu tanah ya teman-teman, itu bisa mudah sekali dan sangat gemuk-gemuk sekali kalau udah ditanam di tanah ya teman-teman. Kalau yang kedua ini jenis
anubias itu cara nanamnya itu diikat di kayu dan batu, karena ini jenis epifit ya teman-teman, jadi merambat, itu bukan merambat ya, nempel di kayu dan batu, jadi akarnya yang nempel, tidak boleh ditanam di pasir. Kalau ditanam di pasir sebatang-batangnya nanti ada pembusukan ya teman, pembusukan. Jadi kalau misalnya ditanam di pasir cuman akarnya aja ya teman-teman, jadi nanti nempel di pasir. Oke, itu ya teman-teman, ini beda jenis ya, dan beda perawatannya juga, dan beda, tapi tetap sama mudahnya dan bandelnya teman-teman, cuman cara nanamnya beda ya. Ini yang di pasir, ditanam di pasir akarnya, dan ini ditanam di tempel di kayu dan batu, jenis anubias. Oke, itu semoga bermanfaat teman-teman, biar saling tahu, dan jika teman-teman pemula yang pengen bikin aquascape ya beli yang kayak itu, yang bener-bener bandel. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape, apapun tentang aquascape. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Salam telus kebas.